Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Prilia Dian Putri dengan NIM A1J222035 Program Studi Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan meresum kembali dan menjelaskan kembali mengenai materi pada mata kuliah analisis wacana. Dan saya membuat video ini karena untuk menuntaskan salah satu tugas ujian tengah semester pada mata kuliah analisis wacana, yang mana materi-materi yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama ada definisi wacana, kemudian definisi analisis wacana, kemudian ruang lingkup analisis wacana, unsur internal wacana, dan unsur eksternal wacana. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu definisi wacana. Definisi wacana menurut Krida Laksana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal yang merupakan satuan gramatikal tertinggi ataupun terbesar. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh yang membawa amanat yang lengkap. Yang kedua yaitu wacana menurut Mulyono, yang mana rentetan kalimat yang berkaitan dengan menghubungkan proposisi yang satu dengan yang lain untuk membentuk satu kesatuan. Yang kedua yaitu definisi analisis wacana. Analisis wacana merupakan salah satu disiplin ilmu ilmiah dalam linguistik yang secara khusus mengkaji tentang wacana. Nah, kajiannya sendiri dapat dilakukan secara internal maupun secara eksternal. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup analisis wacana. Ruang lingkup analisis wacana meliputi dua aspek. Yang pertama aspek internal dan aspek eksternal. Pada analisis wacana internal meliputi kata dan kalimat, teks dan konteks, serta konteks. Nah, analisis wacana yang eksternal mencakup yang pertama yaitu implikatur, presuposisi, referensi, dan inferensi. Itulah tadi ruang lingkup analisis wacana. Nah, berikutnya yaitu mengenai unsur internal wacana. Yang pertama itu ada teks dan kalimat. Dalam hal ini, satuan kata yang dimaksud adalah kata yang berposisi sebagai kalimat atau disebut kalimat satu kata. Nah, untuk menjadi satuan wacana yang besar, satuan kata atau kalimat tersebut akan bertalian dan bergabung membentuk sebuah wacana, mengacu pada susunan kata-kata pada kalimat. Kata atau kalimat sendiri yang berkedudukan sebagai wacana harus memiliki makna yang lengkap, informasi dan konteksnya jelas untuk membentuk sebuah tuturan yang utuh. Kemudian yang kedua itu ada teks dan konteks. Istilah teks lebih dekat pemaknaannya dengan bahasa tulis dan wacana bahasa lisan. Nah, dalam konteks ini, teks dapat disamakan dengan sebuah naskah. Sedangkan istilah konteks sendiri adalah teks yang bersifat sejajar, koordinatif, dan memiliki hubungan dengan teks lainnya. Teks yang satu memiliki hubungan dengan teks yang lainnya. Yang ketiga yaitu konteks. Konteks adalah situasi yang melingkupi teks, baik situasi pembicaraan, pembicara, pendengar, waktu, topik, tempat, adegan, peristiwa, bentuk amanat, kode, dan media. Nah, salah satu unsur konteks yang cukup penting adalah waktu dan tempat itu sendiri. Itu mengenai unsur-unsur wacana internal. Jadi ada tiga tadi ya, yang pertama kata dan kalimat, kemudian ada teks dan konteks, dan yang terakhir itu ada konteks. Oke, yang terakhir yaitu analisis wacana eksternal. Analisis wacana eksternal ini terdapat 4 unsur. Yang pertama yaitu implikatur. Nah, implikatur sendiri merupakan ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicara yang dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan secara tersembunyi. Nah, yang kedua yaitu adalah presuposisi. Istilah presuposisi atau sering disebut dengan praanggapan adalah perkiraan, prasangkaan, atau rujukan. Dengan kata lain, presuposisi adalah anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang membuat bentuk bahasa menjadi lebih bermakna bagi pendengar ataupun pembicara.
Kemudian yang ketiga yaitu referensi. Referensi menurut Mulyana merupakan sebuah hubungan antar kata ataupun kelompok kata untuk menunjuk kata atau kelompok kata yang lainnya yang berada di dalam satu teks wacana. Berdasarkan benda yang ditunjuk, referensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama referensi endoforik dan yang kedua referensi eksoforik. Nah, referensi eksoforik sendiri adalah referensi yang berada di luar teks, sedangkan referensi endoforik adalah referensi yang berada di dalam teks. Nah, referensi yang berada di dalam teks ini lagi dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama referensi anafora dan referensi katafora. Selanjutnya, yang keempat itu adalah inferensi. Inferensi sendiri merupakan sebuah istilah di bidang wacana yang menurut Mulyono, inferensi merupakan proses yang harus dilakukan pembaca agar dapat memahami makna secara harfiah, tidak terlihat di dalam wacana yang dinyatakan oleh pembicara ataupun penulis. Nah, hal ini berarti bahwa sebagai seorang pembaca harus memahami serta dapat menyimpulkan sendiri. Itulah tadi mengenai unsur-unsur eksternal wacana, yaitu ada 4. Yang pertama implikatur, yang kedua presuposisi, yang ketiga referensi, dan yang keempat adalah inferensi. Itu adalah unsur eksternal wacana. Oke, baik, itulah tadi sudah saya jelaskan ya mengenai analisis wacana, yaitu yang mencakup yang pertama definisi wacana, kemudian definisi analisis wacana, kemudian ruang lingkup wacana, unsur internal dan unsur eksternal wacana. Nah, semoga dapat dipahami ya, dan kawan-kawan yang menonton boleh mencari tambahan referensi yang lainnya dari buku ataupun jurnal-jurnal lainnya yang bisa menjadi sumber bacaan selain dari apa yang saya jelaskan. Oke, sekian video saya. Semoga video untuk tugas ujian tengah semester ini membuahkan hasil ya teman-teman, dan semoga nilai saya dapat memuaskan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih yang telah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.